Dalam 10 tahun terakhir, BPS telah mengambil 3 kali data potensi desa. Pada tahun 2018, lebih dari 83.000 desa sudah diambil, sudah didata, dicacah dan disurvei potensi desanya. 74.953 diantaranya adalah desa yang memang sudah ditetapkan secara administrasi oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Data potensi desa terdiri dari potensi sosial, potensi ekonomi, lingkungan, dan di dalamnya kita bisa melihat bahwa banyak desa-desa yang ada di Indonesia, mereka memiliki akses internet. Mereka memiliki data sekolah, berapa jumlah sekolah, berapa jumlah murid, berapa desa yang ternyata memang mereka punya akses terhadap energi atau listrik atau tidak. Itu isi dari data potensi desa. Saya melihat bahwa Kementerian Desa sudah membuat aplikasi yang bernama Pusat Data Desa Indonesia yang mengambil data dari potensi desa BPS 2018. Linknya pddi.kemendesa.go.id. Dalam pembangunan perdesaan, pemerintah itu mempunyai 2 dimensi untuk pembangunan desa. Pertama adalah indeks desa membangun, yang kedua indeks pembangunan desa. Indeks pembangunan desa itu dirumuskan dan ditetapkan oleh Bappenas. Indeks pembangunan desa itu ada 5 dimensi. Dimensi pertama itu pelayanan dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah dimensi kondisi infrastruktur. Ini ada berbicara tentang bagaimana kondisi infrastruktur jalan dari pusat desa ke pusat kecamatan, ke pusat ibu kota kabupaten, kondisi infrastruktur lainnya seperti juga sanitasi, lalu juga air bersih dan lain-lain. Yang ketiga adalah dimensi transportasi. Ini dimensi transportasi itu akan melihat bagaimana kondisi transportasi, sarana dan prasarana transportasi. Sarana dan prasarana transportasi bisa di darat dan di laut. Yang keempat adalah dimensi pelayanan umum, itu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Dan yang kelima adalah dimensi penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu bagaimana kantor desa apakah mempunyai akses internet atau tidak. Pemetaan spasial adalah pemetaan tata ruang desa. Jadi pemetaan spasial itu terdiri dari di mana kantor desa, lalu pelayanan-pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan infrastruktur PLN atau listrik, pelayanan untuk akses internet, apakah desa tersebut ada BTS atau tidak, lalu juga pelayanan lainnya, dan juga termasuk di mana di tata ruang atau spasial itu alokasi pertanahan untuk perkebunan, untuk perumahan, permukiman, lalu juga untuk kantor dan lain-lain. Itu adalah tata ruang desa. Itulah perencanaan spasial. Nah, di dalam perencanaan spasial ini biasanya akan melibatkan stakeholder terkait, dan ini akan terkait juga dengan Kementerian Tata Ruang dan Agraria, di mana nanti biasanya di tingkat kota kabupaten akan ada bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang atau Dinas Agraria. Nah, biasanya memang ini secara bertahap, ada yang disebut dengan rencana tata ruang wilayah, lalu rencana umum tata ruang, rencana detail tata ruang, lalu rencana tata ruang wilayah nasional. Yang ini ada peraturan dan regulasinya tersendiri. Ya, pemetaan desa yang dikhususkan pada bidang-bidang tertentu. Misalnya, ternyata di desa itu ada lokasi yang ditetapkan menjadi kawasan industri, maka akan ada pemetaan tata ruang untuk kawasan industri, sektor-sektor industri. Berbicara tentang kawasan industri tentu akan berbicara suplai listrik, akan berbicara tentang kondisi limbahnya, akan berbicara gedung-gedung yang akan dibuat menjadi pabrik, fabrikasi, dan layoutnya, lalu juga bagaimana kondisi permukiman untuk mendukung ketenaga kerjaan yang akan bekerja di kawasan industri tersebut. Selain itu juga misalnya kawasan hutan lindung, maka akan ada pemetaan tata ruang untuk hutan lindung. Lalu juga sektor lainnya, misalnya sektor energi, ternyata di dalam desa itu ada pembangkit listrik tenaga uap atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro,
atau ternyata pembangkit listrik tenaga panas bumi, maka akan ada pemetaan desa yang mencantumkan, menulis lokasi yang ditetapkan menjadi daerah kawasan pembangkit listrik tersebut. Pemetaan sosial adalah pemetaan kondisi sosial dan kependudukan desa. Ini akan berbicara tentang demografi, akan berbicara tentang infrastruktur sosial. Bicara infrastruktur sosial, tentunya di sini ada di mana sih lokasi SD, SMP, atau madrasah di sekolah tersebut, atau pesantren juga. Lalu juga nanti di mana apakah desa tersebut mempunyai tempat pelayanan kesehatan, apakah ada rumah bersalin, maka semua itu akan ditempatkan spot-spotnya di dalam tata ruang desa atau pemetaan desa. Nah, pemetaan sosial ini akan mendukung, akan melihat seberapa jauh akses desa terhadap peningkatan kapasitas sosial, peningkatan infrastruktur sosial, dan tentunya mendukung kesejahteraan sosial di desa tersebut. Nah, dan memang nanti pembinaan teknisnya itu ada di kementerian atau sektor-sektor lain. Pemanfaat pemetaan partisipatif bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat terhadap hak guna lahan, hak mereka terhadap tanah dan sumber daya alam. Dengan pemetaan partisipatif sendiri, maka masyarakat juga akan bisa melakukan identifikasi ini batas-batas desa di mana, ini status tanah dan histori tanah itu milik siapa, sehingga persoalan konflik agraria bisa diminimalisir dengan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif terdiri dari berbagai macam unsur stakeholder di masyarakat, baik tokoh agama, masyarakat, adat, termasuk juga para perangkat desa di dalamnya, sehingga memang pemetaan partisipatif metode yang bagus, metode untuk melakukan penataan ruang sekaligus juga pemetaan potensi desa.